acara kita mulai, mari bersama-sama acara ini kita buka dengan bacaan umul kitab bersama-sama. Kami hantarkan ala hadiniyah al-fatihah. Terima kasih. Di sini kami sebagai istilahnya moderator, pertama ingin mengenalkan terlebih dahulu beliau yang di samping saya ini adalah Pak Saifuddin. Beliau direktur dari PT Jaringanku Sarana Nusantara. Yang di sampingnya lagi beliau Bapak Dr. Nursid. Beliau adalah penasihat hukum yang istilahnya kita menghandle seluruh urusan hukum legal formal dari PT Jaringanku Sarana Nusantara. Kita di CSN sudah punya pengacara sendiri, artinya tentang masalah apapun di lapangan nanti sudah dibantu oleh penasihat hukum. Tentang detailnya bagaimana nanti langsung disampaikan oleh beliau. Kemudian ini langsung ke sambutan dari Bapak Direktur kita, Bapak Saifuddin. Kepada Bapak Saifuddin kami silakan. Buat rekaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal semuanya buat teman-teman anggota JSN dan calon anggota JSN. Ya, mungkin sudah sebagian besar kenal siapa saya dari zaman saya mengemis online, ya kan? Sampai sekarang etok-etoke gawe usaha gue bantu konco-konco. Salam kenal. Pertemuan hari ini sebetulnya sudah lama pengen diadakan. Ini untuk membahas masalah legal formal, masalah teknis, legalnya ya. Setelah itu membahas masalah pajak dan kesepakatan harga bersama. Karena kalau kita tidak ada kesepakatan harga bersama, nantinya takutnya teman-teman saling tabrak-tabrakan di lapangan, ujung-ujungnya ngancurin nama JSN itu sendiri. Bukan hanya nama teman di lapangan ya, tapi juga nama JSN yang bakalan ngancur. Karena kok antara satu mitra sama mitra yang lain nggak ada harga yang sama gitu kan, padahal kode JSN nih. Nah itu yang harus kita jaga ke depan ya. Nah, setelah itu masalah pajak juga nanti saya akan jelaskan masalah kewajiban pajak ya kan. Terus selanjutnya ya mungkin yang pertama tadi. Nah untuk selanjutnya mungkin untuk mic saya serahkan ke Pak Nursid mengenai legal formal. Langsung saja ya kan. Untuk Pak Nursid saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya di sini hanya menjelaskan tentang hukumnya saja. Jadi kalau soal teknis masalah internet itu bukan bidang saya, sudah dijelaskan oleh Pak Direktur. Namun kami akan memberikan penjelasan
kita semua harus kompak agar nanti ke depannya kita itu bersatu, bukan bercerai-berai. Belajar dari pengalaman kira-kira 1 bulan yang lalu, ada rekan kami ditangkap oleh polisi Polres Pati. Untung saja Mas Dani selaku koordinator sigap dan segera menghubungi saya. Kemudian detik itu juga, jam itu juga saya backup, akhirnya tidak terjadi apa-apa. Barang-barang sudah dibawa, modem sudah dilepas dari tempatnya. Ya alhamdulillah, berkas kesiapan dari Mas Dani menghubungi saya, kemudian dari Polres Pati saya backup, akhirnya sampai hari ini tidak terjadi apa-apa. Saya harap ke depan itu juga kompak seperti ini, karena polisi atau penegak hukum lain dari kejaksaan akan menggunakan pasal 43 Undang-Undang 99, yaitu mengambil internet secara ilegal kemudian disebarluaskan, dikomersialkan. Itu unsurnya. Maka yang perlu dilengkapi untuk mitra-mitra JSN adalah SPPL. Apa itu SPPL? Adalah surat pernyataan pengelolaan lingkungan. Maksudnya apa? Mendirikan tower itu membuat surat kesanggupan terhadap lingkungan kanan kiri, kalau sampai terjadi apa-apa, misalkan roboh, itu bertanggung jawab untuk memberi ganti rugi. Itu intinya di situ. Sepanjang itu sudah dilengkapi, terus izin lingkungan sudah dilengkapi, kurasa sudah tidak ada permasalahan yang dilanggar. Dari PT JSN sendiri sudah ada izin dari Kemenkominfo, itu sudah lengkap dan sudah membayar pajak. Artinya kewajiban terhadap negara sudah tidak ada yang dilanggar. Namun tidak lepas kemungkinan yang namanya polisi, karena dia menganut asas praduga bersalah, bukan menganut asas presumption of innocence atau praduga tidak bersalah. Praduga tidak bersalah hanya berlaku di sidang pengadilan, bahwa orang yang didakwa atau dituntut sebelum diputus oleh pengadilan berkekuatan hukum tetap, dia tidak boleh dinyatakan bersalah. Itu menurut hukum. Jadi artinya bahwa kalau semua prosedur sudah dilewati dan sudah dipenuhi, maka secara hukum tidak ada masalah. Yaitu tadi, apabila rekan-rekan di lapangan mengalami kendala dan kemudian didatangi oleh polisi atau oknum polisi yang minta upeti dan lain sebagainya, jangan dikasih. Karena undang-undang menyatakan jelas bahwa gratifikasi siapapun yang memberi atau yang menerima semuanya kena. Tidak ada kecualian. Di Indonesia tidak ada yang kebal hukum termasuk saya. Walaupun saya seorang dokter, itu pun tidak kebal hukum. Namun dengan demikian, saya sebagai seorang dokter, apabila terjadi reh vakum, apabila terjadi kekosongan hukum, maka saya diperbolehkan oleh undang-undang membuat teori dan pendapat hukum untuk menyelamatkan kalian semuanya. Apabila di dalam Undang-Undang 99 itu belum diatur, atau peraturan perundang-undangan lain atau peraturan daerah belum mengatur, maka saya sebagai ahli hukum tata negara satu-satunya di Kabupaten Pati, maka saya diperbolehkan oleh undang-undang pembuatan rumusan atau membuat teori atau membuat legal opinion atau pendapat hukum untuk menyelamatkan kalian semuanya. Namun dengan demikian, saya tidak bisa berdiri sendiri, maka perlu dukungan dari kalian semua, bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian. Mungkin dari sekian banyak ini sudah banyak yang kenal dengan saya, atau setidak-tidaknya pernah mendengar nama saya, terutama Pak Aziz dan Pak Ki ini. Itu adalah sebetulnya saya itu rikoh pekewah kalau berhadapan dengan beliau-beliau ini, karena saya di hadapan beliau itu walaupun seorang dokter tidak ada apa-apanya. Itu aja. Betul. Saya tidak bisa
menjadi seorang dokter tanpa adalah dukungan dari bapak-bapak ini. Gitu. Tapi rumah saya adalah di bawah pohon bambu, tidak di kota. Makanya saya dokter mungkin tidak banyak dikenal orang. Tapi alhamdulillah karena saya adalah baru satu-satunya ahli hukum tata negara di Kabupaten Pati ini. Ada 3 pengacara yang sudah mempunyai gelar seorang doktor, yaitu saya sendiri, Mas Agus Wibowo, dosen Untak, dan memorandum Glo. Itu ada 3 dokter pengacara di Pati. Kebetulan saya didaulat untuk menjadi konsultan tetap dari perusahaan jaringan Sarana Nusantara atau JSN. Maka saya mohon dukungan rekan-rekan sekalian. Jadi di sini saya anggap kita adalah sejajar, kita mencari makan. Cuma jenengan itu berbeda dengan saya. Itu. Kalau saya adalah dibayar oleh JSN setiap bulannya. Namun kalian semuanya adalah dibayar dari para pelanggan. Makanya jangan kecewakan pelanggan. Kayak yang kemarin itu yang terjadi apa yang namanya pengambilan secara tidak benar yang dilakukan oleh polisi Polres Pati tidak dilengkapi dengan surat penggeledahan dan surat tugas. Maka saya minta agar barang-barang itu dikembalikan sebelum saya menentukan sikap. Karena yang bilang begitu adalah seorang dokter, maka dia percaya dan dikembalikan. Maka saya mohon dengan sangat apabila terjadi sesuatu yang tidak diinginkan di lapangan, baik itu didatangi atas nama polisi membawa surat tugas atau tidak, tolong segera hubungi koordinator atau hubungi saya langsung. Saya terbuka 24 jam, HP saya tidak pernah off. HP saya adalah on 24 jam. Kalau belum tahu nomor saya, bisa membuka di Google, buka aja Nursid Warsono Setiawan, di situ pasti muncul nama saya, kantor saya buka jam berapa dan tutup jam berapa, di situ akan muncul. Nanti akan saya beri informasi nomor saya. Sekaligus saya akan memberikan tawaran kepada kalian semua, apabila penjenengan semuanya kesulitan membuat kontrak kerjasama dengan JSN, kami selaku konsultan hukum JSN bersedia membantu 24 jam apabila kesulitan. Sekali lagi saya tegaskan, yang perlu saudara lakukan adalah satu, izin lingkungan. Mendirikan itu loh, antena atau tower itu kanan kiri minimal adalah 10 orang, dimintai tanda tangan, diketahui kepala desa dan camat. Kemudian membuat surat pernyataan atau SPPL. Itu yang akan selalu ditanyakan oleh penegak hukum, yaitu polisi dan kejaksaan. Seperti yang kemarin yang terjadi di Polres Kediri, itu yang dipermasalahkan juga SPPL dan izin lingkungan. Izin lingkungan bukan berarti izin gangguan lingkungan, tidak, karena ini bukan bergerak di bidang apa yang namanya galian dan lain sebagainya. Tidak ada limbah di situ. Itu. Ada yang kelewatan sebetulnya. Saya kenalkan di belakang, nama lengkap saya adalah Dr. Nursid Warsono Setiawan SHMH, berkantor di Jalan Wijaya Kusuma, RT 5 RW 5, Pasucen, Trangkil, Pati. Nomor handphone yang bisa dikontak satu-satunya adalah 081 225 74980. Nomor saya itu terdaftar di seluruh instansi, mulai dari Mahkamah Agung sampai organisasi advokat internasional. Kebetulan dokter saya adalah Akreditasi internasional. Kebetulan sertifikat dokter saya adalah Asia Pasifik. Saya bisa berpraktek di luar Indonesia sepanjang masih di negara Asia.
Kebetulan disertasi saya adalah rekonstruksi peraturan perundang-undangan, maka saya paham betul bagaimana caranya menilai undang-undang itu bertentangan dengan undang-undang dasar apa tidak. Itu. Kurasa penjelasan kami tidak akan panjang lebar. Saya akan membuka sharing, tanya jawab, diskusi. Sepanjang yang saya tahu akan saya jawab, tapi kalau saya tidak tahu saya minta waktu untuk pulang lagi. Itu. Saya ulangi sekali lagi, nomor handphone saya yang bisa dikontak hanya 1081 225 74980. Kurasa semikian dan waktu kami kembalikan kepada akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Bapak Ibu yang ingin bertanya. Jadi ini langsung sesinya langsung bisa tanya jawab. Monggo silahkan angkat tangan. Tidak ada. Kalau belum ada nanti di akhir ya. Pertanyaannya dikumpulkan di akhir, nanti kita sharing bersama di akhir. Yang masih ada pertanyaan-pertanyaan masih grudel pertanyaan nanti disampaikan di akhir. Ini kami lanjutkan dari monggo. Oke, kalau tidak ada yang bertanya satupun, maka saya ucapkan selamat datang Pak Hadik Kunarso. Ini tetangga saya, Pak. Itu. Kalau tidak ada yang bertanya, saya ingin bertanya, siapa yang belum mengantongi surat izin lingkungan? Semuanya angkat tangan. Nah itu. Oh ternyata masih ada sekitar sepertiga yang itu. Coba ini Mas siapa? Agus ya. Dari desa Sokarjala. Kalau yang belum memiliki izin lingkungan itu tolong segera dilengkapi, tidak sulit. Hanya minta izin kepada samping kanan, samping kiri minimal 10 orang, dimintakan mengetahui kepala desa dan camat setempat. Kalau camatnya tidak mau tanda tangan, saya tolong dikontak siapa camat itu. Akan saya datangi, tak mintakan tanda tangan saya sendiri. Kalau ada kepala desa yang tidak mau menandatangani, artinya dia menggambar percepatan ekonomi di Republik ini. Itu. Ada yang tanya enggak? Monggo Pak. Monggo Pak Kunarso. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, langsung saya sampaikan kepada Bapak Arsyid. Yang saya tanyakan begini Pak, tentang yaitu perkembangan ke depan. Kebetulan saya tiba di badan usaha yaitu BUMDes Pak. Pertanyaan pertama, karena kemarin BUMDes kami ini sudah berdiri mulai WIFI itu sekitar tahun 2019 Pak. Lama-kelamaan karena BUMDes itu sifatnya bukan profit oriented, walaupun pada akhirnya begitu, tetapi kami lebih melayani kepada masyarakat. Beda dengan mungkin yang lain. Satu pertanyaan kami adalah, apakah ketika hari ini, mulai kemarin saya kurang tahu Pak, bahwa yang kita pakai itu resmi dan tidak, saya nggak tahu karena memang belum memahami. Ternyata di akhir-akhir di tahun 2021 ini ternyata itu memang tidak resmi. Kami ambil pintas, kebetulan kita mengikuti GSN. Kebetulan GSN itu pertama kali yang ada di desa saya itu, kebetulan bekerja sama dengan yayasan kami itu.
Saya kurang tahu, tetapi memang JSN itu resmi lewat Mas Hamdan, kebetulan beliau juga saudara saya masih. Terus pertanyaan kami, apakah ketika nanti perkembangan zaman atau ke depan, ketika BUMDes ini sudah mulai berkembang Pak, hari ini kami sudah mempunyai hampir 200 pelanggan. Apakah nanti kalau mentok sampai 500 bahkan 1000, apakah penggunaan jaringan yang kami titipkan ini itu nanti kita kena penalti? Artinya kita kalau mengikuti JSN dengan Nun Sewu kuasa hukum, apakah nanti untuk permasalahan hukum dari badan usaha itu bisa dibantu? Yang pertama Pak ya. Yang kedua berkaitan dengan badan usaha, apakah Nun Sewu kalau terus terang mawon, apakah ada pengecualian dalam arti ini ya, artinya ini di dalam permintaan kami karena kami lebih melayani masyarakat, jadi nggak profit oriented, tapi saya mengikuti aja. Tapi apakah ada pengecualian bantuan yang sifatnya untuk badan usaha tadi? Tapi tetap saya bergabung pada JSN gitu Pak Nursid. Demikian hanya 2 pertanyaan yang kami sampaikan. Untuk sementara kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kunarso. Jadi pertama saya akan memberikan informasi, satu-satunya perusahaan internet yang resmi di Kabupaten Pati baru ada satu, yaitu JSN. Jadi kalau badan usaha milik desa ya Pak, milik desa itu setelah bergabung dengan JSN, maka kami akan bantu segala bentuk kesulitan apapun. Tuh. Namun saya tidak akan membantu mencari pelanggan Pak Kunarso. Tapi hanya membantu memecahkan bentuk kesulitan hukum yang dihadapi oleh apa yang namanya si mitra kerja dari PT JSN. Terus yang satu pertanyaan apa? Yang satu itu mungkin ada istilahnya pengecualian untuk badan usaha Mas. Artinya itu dari JSN sendiri itu memberikan sedikit kelonggaran lah. Artinya non sewo misalnya ini terus ngomong misal kalau perorangan secara bisnis kan mungkin bandwidthnya sekian, tetapi untuk badan usaha apakah itu bisa? Kalau kami ya begitu aja lah, kalau bisa, kalau nggak bisa ya sudah. Misal kalau ini yang punya otoritas menjawab adalah dari Bapak Direktur. Oke Pak Direktur. Selamat datang Mas. Ya, untuk masalah bantuan, kalau dari segi harga jual mungkin saya bisa memaklumin untuk daerah tersebut. Namun kalau sudah merambah ke desa lain, ya kan, saya berharap nanti kita akan ada kesepakatan harga bersama, ya kan. Itu penentuannya pasti ya dengar pendapat pastinya, ya kan. Nggak bisa langsung saya menentukan sendiri. Walaupun kalau saya pribadi terus terang pengennya dari teman-teman itu minimum itu 165 karena sudah kita berpikir untuk masalah pajak, ya kan. Gitu. Minimum untuk per konsumen. Hanya saja nanti kan akan ada sesi untuk menyamakan masalah harga. Nah, kalau mengenai daerahnya jenengan sendiri yang memang desa, ya kan, dikelola oleh BUMDes, untuk masalah harga kalau di kisaran 100 masih saya maklumi ya. Berapa? 200 ya. Syukur alhamdulillah kalau sudah 200. Namun kalau mengenai masalah lainnya mohon maaf terus terang saya belum bisa ngasih keringanan. Sebuah contoh masalah pajak. Pajak kaitannya sama negara. Jadi kita ngikutin aturan negara. Aturan negara 10% itu 10%, kecuali nanti memang dari pihak pajak mengakui bahwa kita ini franchise dan franchise ini memang bisa dikatakan UMKM, ya kan. Mungkin mereka mau ada keringanan ya
Itu kita lihat nanti. Namun sejauh ini yang sudah coba kami diskusikan ke pihak pajak, mereka tidak mengakui ini sistem franchise. Jadi ya ikut satu kesatuan dengan perusahaan. Sehingga untuk masalah pajak yang ikut pajak yang ditetapkan untuk perusahaan, PPN, PPH. Sehingga dengan seperti ini untuk royalti pun juga tetap sama. Gitu Pak. Saya rasa itu dulu, mungkin ada yang lain, kalau mungkin kurang jelas silakan. Oke. Terima kasih. Selamat bertemu kembali Mas Jas. Yang 400 tahun kita gak ketemu ya. Menjauh ini tanpa Assalamualaikum ya, karena ketentuannya itu sunahnya cuma sekali di depan. Karena kalau saya ngomong Assalamualaikum nanti kayak wiridan. Insya Allah saya mewakili teman-teman mitra dan calon mitra bahwa mitra JSN ini yang dibutuhkan ada dua hal. Pertama, kenyamanan soal hukum. Jadi jangan sampai teman mitra dan calon mitra ini nanti kedepannya itu ada gangguan-gangguan di aspek hukum. Kemudian yang kedua adalah tentang kenyamanan berkompetisi sesama. Ini harus kita bahas juga nanti. Soal kenyamanan hukum ini yang paling hukum, apa yang harus disediakan, yang harus disiapkan oleh teman-teman mitra sehingga kedepannya tidak ada gangguan-gangguan sing nominalnya itu nggak sepiro tapi ganggu api, dan itu terus akan seperti itu. Memang sih kita tidak ada salahnya beramah-tamah dengan pihak aparat hukum ya, tapi itu sifatnya keramahan. Kita punya rezeki berbagi dengan teman itu sah-sah saja. Tapi kalau itu sudah bersifat upeti, ini adalah hal yang harus kita lawan bersama. Karena seperti indikannya Pak Dokter tadi, bahwa pemberi dan penerima itu punya konsekuensi. Jadi saya pada Mas Alfred untuk diperjelas tentang ada hukum apa yang harus dilengkapi oleh teman-teman mitra sehingga kedepannya itu betul-betul punya kenyamanan secara total. Karena tadi disinggung satu-satunya Gargoyle Storm sing punya legalitas cuma baru JSN. Karena itu masih. Terima kasih Pak Ki. Saya sekali lagi saya tegaskan, yang perlu dipenuhi oleh mitra-mitra JSN itu adalah surat izin lingkungan dan SPPL. Hanya dua syarat itulah yang dituntut oleh JSN agar dipenuhi oleh para mitra JSN. Semuanya kalau izin dan lain sebagainya mengambil jaringan semuanya sudah ada pada PT JSN. Hanya untuk mitra-mitra JSN yaitu dituntut untuk melengkapi persyaratan, yaitu hanya ada dua persyaratan pokok, yaitu satu izin lingkungan. Izin lingkungan itu bukan dari lingkungan hidup, tidak. Izin lingkungan itu adalah mendirikan tower atau tiang atau antena pemancar. Itu harus izin dari lingkungan di desa di mana antena atau pemancar atau tower itu dipasang. Diketahui oleh kepala desa setempat dan diketahui oleh camat setempat. Yang kedua adalah SPPL, surat pernyataan pengelolaan lingkungan. Maksudnya apa SPPL? Adalah surat kesanggupan apabila terjadi suatu akibat robohnya
tiang tower, maka terdampak itulah yang harus diberi ganti rugi. Misalkan kalau menimpa rumah, ya rumahnya diservis. Kalau menimpa kambing, kambingnya mati, ya harus diganti. Hanya itu. Selain itu tidak ada. Itu hanya pokok yang harus dilengkapi. Semuanya kalau mengenai persyaratan izin pengambilan dari internet itu sudah dilengkapi oleh kantor pusat. Itu kami sudah membaca penuh dan sudah lengkap, tidak ada aturan hukum yang dilanggar. Namun sekali lagi saya tegaskan, polisi akan selalu menanyakan tentang izin lingkungan dan SPPL. Ini belajar dari pengalaman rekan JSN atau cabang JSN di wilayah hukum Polres Kediri. Itu yang dipermasalahkan adalah izin lingkungan dan SPPL. Kalau misalkan polisi menanyakan apakah ini sudah punya izin, sudah, nanti akan dikirim dari PT JSN. Itu Pak. Sementara itu Pak Gi, hanya ada 2 persyaratan pokok yang ada ini. Sekali lagi, apabila terjadi kendala hukum di lapangan atau gangguan hukum di lapangan, saya selaku konsultan hukum resmi dari PT JSN bertanggung jawab atas nasib rekan-rekan semuanya sepanjang masih dalam koridor lewang lingkup PT JSN. Kalau kesalahan di luar PT JSN, konsultan hukum dari PT JSN tidak bertanggung jawab. Misalkan terjadi saingan, terus kemudian ada persaingan yang tidak sehat di antara rekan-rekan, kemudian terjadi insiden, maka itu di luar tanggung jawab dari PT JSN. Kurasa itu Pak Gi. Terima kasih. Terima kasih. Saya mewakili secara pribadi dan juga rekan-rekan JSN di sini biar lebih paham mengenai hukum masalah jaringan. Itu kan yang dijelaskan oleh Bapak itu masalah jaringan yang memakai tower, pakai anten. Padahal sebagian dari rekan-rekan kita banyak juga yang memakai kabel, Pak. Nah, hukum-hukumnya itu gimana biar kita semua jelas. Terima kasih, Pak. Ya, berhubung ini udah berkaitan teknis ya, bukan di hukum maka saya ambil alih. Jadi kalau untuk masalah jaringan-jaringan, sebetulnya yang paling utama adalah izin pendirian tiang. Nah, izin pendirian tiang ini itu dilihat dari jalannya, ini jalan apa, milik siapa, apakah pemerintah daerah, dalam hal ini kabupaten, ataukah desa, ataukah jalan provinsi, atau bahkan nasional. Kalau untuk jalan nasional itu harus urus izin ke Kementerian PU di Jakarta. Saat ini memang terus terang kita belum punya. Dan bahkan sebagian besar pemain termasuk mungkin bisa dikatakan plat merah itu juga tidak punya, karena ya selama ini untuk izin jaringan itu sendiri masih rancu, makanya masih rada kadang-kadang asal tanam gitu kan. Nah, kalau untuk provinsi, berhubung dari teman kita pemain TV kabel Mas Agus sudah ada, kita bisa dompleng izinnya, dan itu pun sudah sempat saya pertanyakan ke Kementerian Kominfo, kalau menggunakan izin dari pihak lain untuk masalah tiangnya gimana? Mereka hanya meminta kita untuk ada kontrak ke si pemilik izin. Sedangkan kalau untuk misalnya kabupaten, ya kan, untuk izin kabupaten sebetulnya nggak ada biayanya, asalkan memang jenengan-jenengan mau informasi, oh yang mau saya gelar ini nanti di sini sampai sini gitu kan. Nah, itu. Atau misalnya berapa panjang, nah itu kita bisa langsung urus.
dan terus terang itu tidak ada biayanya dari Pati, ya kan? Sedangkan kalau untuk desa ya ibaratnya karena itu lingkupnya desa ya izinnya ke kepala desa setempat, ya kan? Itu masalah jaringan. Terus secara kabelnya seharusnya memang harus ada izin yang namanya izin jar taplok. Saat ini kita sedang proses, ya kan? Dan walaupun saat ini kita sedang proses, belum punya seperti yang saya sebelumnya sampaikan, izin jaringan ini sendiri masih rancu. Mereka sendiri mau menindak seperti apa masih belum jelas, ya kan? Kalau untuk masalah izin jaringan, karena toh dari pemain-pemain lain dalam ini yang kita sebut legal saja ya, pemain-pemain legal itu pun banyak yang tanam tiang tanpa lapor ke kabupaten, tanpa lapor ke provinsi asal gelar. Kejadian seperti salah satu contoh dengan plat merah, ya kan? Sehingga pada saat kita nanya, misal di daerah-daerah tertentu, ya kan, sebuah contoh yang masih sering itu di Sumatera dan Kalimantan, pada saat kita nanya untuk izin penanaman tiang gimana, mereka pada bingung. Berarti kan selama ini si plat merah belum pernah mengajukan izin daerah untuk penanaman tiang, dan itu pun memang tergantung dari aturan daerah masing-masing. Kalau memang sudah ada aturannya ya harusnya ada izin. Namun pemain-pemain besar biasanya masa bodoh lah, namanya daerah kita sudah ngantongin dari pusat, rata-rata sudah begitu. Namun untuk kita kalau bisa ini ke depan kita rapihkan semua. Jadi rapih dalam hal teknis jaringan, rapih dalam hal kompetisi di lapangan, rapih dalam hal perpajakan. Nah, seperti itu Mas. Kalau mungkin ada pertanyaan lain Mas. Saya akan menambahkan keterangan dari Pak Direktur, hanya sekedar menyempurnakan. Kalau di Kabupaten Pati itu belajar dari pengalaman kasusnya Mas Agus. Mas Agus juga pernah dipanggil polisi sama seperti yang lain. Nah kebetulan Mas Agus tidak saya perkenankan hadir di Polres Pati sebelum melengkapi semua persyaratan yang diminta. Kalau di Kabupaten Pati, kalau izin itu di bawah kewenangan pekerjaan umum, maka izin mendirikan tiang itu adalah dari Dinas Pekerjaan Umum. Sementara ini PT JSN bekerja sama dengan Kusuma TV milik Mas Agus. Nah, itu untuk kabel optiknya. Saya sendiri juga punya antena, juga punya, maka kabel juga punya. Itu loh. Itu. Sementara ini tidak perlu khawatir karena ini PT JSN sudah kerjasama dengan PT Kusuma TV Margoyoso, yaitu miliknya Pak Agus. Itu. Pak Agus sudah mengantongi izin dari Dinas Pekerjaan Umum, maka dari provinsi, maka tidak perlu khawatir. Tapi kedepannya karena ini bertaraf nasional, maka nanti sudah saya sarankan untuk Direktur PT JSN ngurus izin dari Kementerian Pekerjaan Umum itu. Tapi kalau di wilayah Kabupaten Pati, Mas Agus sudah mengantongi izin. Ya alhamdulillah Mas Agus walaupun dipenggal panggil polisi karena sudah mengantongi izin, maka tidak terjadi pelanggaran hukum. Bukan kok tidak masalah, tidak terjadi pelanggaran hukum. Kalau misalkan di desa, misalkan taruhlah ingin menarik kabelnya Mas Agus yang di desa itu belum ada, maka tolong ngomong dengan Direktur PT JSN atau saya atau Mas Dani selaku koordinatornya. Nanti biar saya bisa mengkondisikan itu. Kira-kira kalau ada yang mau narik kabel optik miliknya PT Kusuma yang sudah kerjasama dengan PT JSN, maka harus berkomunikasi ke Pak, kalau ini
untuk membackup kalau antena mendung dan lain sebagainya, nanti sinyalnya trouble dan lain sebagainya. Kalau dibikin kerja, karena ini gini Pak, untuk kedepannya memang ini sudah dalam percepatan pembangunan infrastruktur tentang jaringan internet di seluruh wilayah Indonesia. Ini sudah dibangun Kemenkominfo dalam tahun 2022, seluruh Indonesia harus selesai karena percepatan ekonomi digital. Kebetulan saya sendiri kemarin juga memberikan pendapat hukum, maka untuk daerah terpencil terutama Indonesia bagian timur harus diprioritaskan. Karena saya didesak rekan-rekan dokter yang dari Nusa Tenggara Timur, dari Kupang. Itu. Maka saya sampaikan dengan rekan-rekan yang ada di Jakarta untuk percepatan pembangunan infrastruktur. Itu, kurasa itu yang bisa saya jelaskan untuk menyempurnakan keterangan dari Pak Direktur. Terima kasih. Terima kasih Pak Nursid. Tambahan sedikit mengenai seandainya kata ini ada titik di tiang bukan milik kita pribadi. Mungkin ada yang bakalan nanya seperti itu ya. Kalau mungkin komplek perumahan ataupun desa mungkin tidak begitu berpengaruh. Namun kalau di jalan umum itu tolong jangan pernah nitip. Walaupun terus terang untuk desa ataupun komplek rumahnya pribadi pun juga ya harus menggunakan tiang sendiri. Karena seandainya kata nitip di tiang PLN, mereka berhak memotong. Karena memang tidak ada izin, itu bukan berarti tidak bisa, ya kan? Namun alangkah baiknya untuk tiang itu milik sendiri semua, sehingga tidak ada istilah nanti dianggap sabotase, padahal bukan sabotase, karena mereka pun juga mau kerja, ya kan? Karena perbaikan listrik dan segala macam, ya kan? Mungkin nggak sengaja awalnya gitu kan, akhirnya bentrokan ya. Hal seperti ini pun juga sebenarnya sudah sempat dibahas teman-teman dari APJI ya kan, di pusat mengenai kabel-kabel yang di tiang PLN, dan memang itu nanti semuanya bakal diberantas. Maka dari itu saya harap teman-teman untuk menyediakan tiang sendiri, walaupun mungkin awal-awal pakai prank, dinamain prank-net kan gitu. Namun ya karena kita memang harus mengikuti aturan main, ya kita harus punya tiang sendiri. Apalagi kok numpangnya di tiang si plat merah Telkom, ya. Sangat-sangat jangan gitu, karena itu jadi masalah di belakang hari. Sebuah kejadian ada ISP di Sulawesi sempat numpang-numpang di tiang Telkom, ya kan? Tahun lalu dia numpangnya, saat ini sudah punya tiang sendiri, itu pun disomasi oleh Telkom. Mereka sih tidak langsung putus, tidak. Mereka juga tidak akan melaporkan kita ke kepolisian ataupun pengadilan, mereka tidak. Karena mereka tahu konsekuensinya pada saat mereka melaporkan, dan ini pemain kecil, berarti tidak ada keberpihakan dengan pemain kecil, dan itu membuat jelek nama mereka sendiri. Walaupun mereka ya apapun itu pasti bakalan menang, kecuali dengan MNC mereka kalah. Tapi kalau dengan pihak lain mereka selalu menang. Jadi tolong untuk masalah tiang itu gunakanlah tiang sendiri. Saya rasa itu saja untuk masalah perizinan. Kalau mungkin ada hal lain Pak Nursid untuk menutup. Monggo, siapa yang mau tanya kalau yang kurang jelas? Mewakili dari teman-teman juga untuk penggelaran gelar kabel di wilayah hukum Perdapati itu nanti suatu saat
akan berbenturan ketika Perda Pati tidak boleh menggelar yang sekarang disebut kabel udara. Tidak ada yang disebut kabel telkom, itu tidak ada, jadi kabel udara. Jadi nanti kalau kita menggelar di wilayah seputar Kabupaten Pati, itu bagaimana kalau melanggar hukum perda? Itu perdanya soalnya urung ono. Sampai saat ini pun perdanya belum ada. Kecuali di Bogor itu sudah ada. Jadi semua kabel Semarang Bogor sudah ada. Semua kabel itu harus lewat bawah tanah, Pak. Jadi kalau kita masih di Pati mungkin masih enak, tapi saya rasa setahun, 2 tahun, 3 tahun atau bahkan berapa tahun nanti baru ada. Terus apalagi ya? Ya sudah, sementara itu saja dulu. Terima kasih Pak Asif. Mengenai untuk tidak bolehnya kabel udara, itu memang harus muncul dulu perdanya yang jelas. Dan pada saat perda itu muncul pun juga, itu tidak langsung sekaligus semuanya habis, tapi bertahap. Sebuah contoh untuk di Jakarta, walaupun perdanya sudah ada, namun fasumnya belum ada, untuk gorong-gorong kabelnya belum ada, itu belum bisa untuk ditindak, Pak. Setelah ada fasum untuk gorong-gorong, untuk kabel bersama, baru mulai bisa dipotong, Pak. Dan itu pun juga prosesnya panjang. Jadi walaupun sudah ada perda, tidak serta-merta mereka potong, tidak serta-merta mereka adakan denda dan segala macam. Karena ini menyangkut ke layanan umum ke masyarakat, sehingga mereka tidak mau gegabah. Ini sebuah contoh di Jakarta. Di Surabaya pun juga sama. Saat ini sudah ada fasum, namun untuk kabel-kabel itu tidak serta-merta langsung habis yang kabel udara. Nah, pada saat memang ini nanti perdanya sudah ada dan memang kita sudah diharuskan bertahap pindah ke fasum gorong-gorong ini tadi, ya kan? Ya mau tidak mau kita harus pilar lagi. Gitu. Jadi ya yang kabel sudah ada, tiang sudah ada, ya kita cabut. Itu untuk dari sisi teknisnya ya. Nah, kalau untuk dari sisi mungkin hukumnya mungkin Pak Nursid yang bisa menjawab. Terima kasih. Dari Pak siapa, Pak? Pak Atib. Pak Asif ya, Pak Asif. Terima kasih Pak Asif. Di Indonesia itu Pak Asif, jadi menganut asas legalitas. Artinya kalau belum ada peraturan perundang-undangan atau aturan hukum yang mengatur terlebih dulu, maka itu tidak ada pelanggaran yang dapat ditindak. Itu asalnya legalitas, jangan khawatir. Pasal 1 KUHP jelas, jadi itu harus ada aturan hukum yang mengatur terlebih dulu. Itu Pak. Jadi Perda Pati yang mengatur tentang hal tersebut itu belum ada. Tapi saya pernah menulis disertasi yang tentang izin gangguan. Perda tentang izin gangguan itu sudah dicabut, Pak. Artinya begini, kalau misalkan ada orang nyetel sound terlalu keras, terus dampak dump truck, akhirnya getarannya itu dapat meretakkan tembok, itu maka perda itu sudah dicabut. Itu saya lengkapkan, saya lampirkan di disertasi saya. Ada perda yang dicabut yaitu izin gangguan. Izin gangguan itu akan berdampak luas terhadap masyarakat, tidak yang dimaksud pembuat perda. Karena pembuat perda di Kabupaten Pati anggota DPRD-nya bukan basic dari tata negara, maka kadang-kadang itu semrawut. Nah itu pagi ya yang lebih tahu kan itu. Bagaimana prolegdanya itu. Kemudian itu saya rekonstruksi peraturan daerah itu, maka perda izin gangguan telah dicabut. Maka akan diganti perda baru, tapi sekarang itu masih digodok, itu belum jadi-jadi juga. Tapi jangan khawatir,
kalau perda nanti bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, maka perda itu sudah batal dengan sendirinya. Seperti hanya ini saya informasikan, KUHP, RUU KUHP itu mulai nampak sampai hari ini itu belum jadi-jadi juga. Itu loh. Itu nanti juga akan mengatur tentang kebaruan hukum pidana. Menyangkut tentang kabel udara itu juga, kebaruan hukum pidana. Tapi kalau saya berpendapat, karena saya adalah dokter kampung, mungkin tidak sama dengan dokter-dokter yang ada di Senayan. Saya berpendapat demikian, Pak Adi. Ibaratnya seorang bayi dalam kandungan, perda ini, KUHP ini loh ya, bisa jadi undang-undang hukum pidana kita mati sebelum lahir, ataukah lahir dalam keadaan cacat, ataukah tidak bisa lahir sama sekali. Itu pendapat hukum saya sebagai dokter dari kampung. Tidak sama dengan dokter yang ada di Senayan. Senayan pede banget. Sudah sekitar 54 tahun rancangan undang-undang kitab hukum pidana belum jadi, sampai Profesor Bardak Nawawi Arif, dosen Undip, itu sampai juga ngamuk seperti dokter dari kampung itu. Wah, nah ini kalau begini ya payah, bro. Saya dari kampung juga berpendapat kalau undang-undang itu lahir pasti cacat, ataukah mati sebelum lahir. Ini itu. Atau tidak bisa lahir sama sekali. Ini. Karena di sini jelas. Hanya sekedar informasi, Pak. Makanya nanti kalau yang berkeinginan untuk hidup satu atap tanpa ada ikatan perkawinan, maka itu adalah ada tindak pidana nanti. Tapi ini belum jadi. Tapi kalau ini tenang aja, tidak ada satu pasal di Undang-Undang Republik Indonesia yang mengatur tentang pasal kumpul kebo. Aman ya? Aman, aman. Terutama Pak Ki ini pasti aman, Pak. Aman. Ini hanya anekdot aja. Full sapi ya. Jadi tentang tol langit yang diagung-agungkan oleh pemerintah sekarang, itu kalau tindakan arogansi dari plat merah, itu saya yakin tidak akan. Kalau di plat merah selalu arogansi. Menggambar tol langit. Iya. Jadi menghadap ke langit kita bisa Pak Presiden, wakil pemerintah, ketua pemerintah, itu kan tol langit. Tapi kalau pihak BUMN menghadang, kalau pihak BUMN seperti ini, ya itu sama dengan sama juga jawaban dari hati. Pak Adib ini sudah pinter politik hukum deh. Berarti ini politik hukumnya Pak Adib sudah piawai. Kalau ada plat merah yang campur tangan bahkan menghambat tol langit, itu bagaimana? Ini sudah bicara tentang politik hukum kalau begini. Berarti artinya memang begitu. Politik dan hukum itu ibaratnya sisi mata uang yang saling berbeda namun tidak bisa dipisahkan. Seperti hanya tadi yang saya ceritakan, hanya sekedar cerita. Rancangan undang-undang kitab hukum pidana atau KUHP ini kental sekali dengan politik hukum. Karena apa? Saya yakin anggota tidak usah jauh-jauh lah, Pak. Ini sudah paham kalau jadi anggota DPRD ini pantasnya istrinya berapa kan itu. Oh kalau ini undang-undang ini jadi mati kita bahwa hidup dalam satu atap yang tidak dilengkapi dengan surat izin pernikahan maka dapat dipidana. Nah, sementara ini yang bisa dijerat adalah pasal 284. Itu Mas Haji lebih paham itu, pasal 284 itu. Tapi pasal 284 ini kan harus pengadunya ini istri atau suami, salah satu. Bagaimana kalau itu sama-sama janda atau duda atau setengah janda setengah duda? Nah, itu bagaimana ini? Misalkan istrinya ada di
Hongkong, padahal Hongkong juga kena PPKM, tidak bisa pulang ke Republik Indonesia. Bagaimana ngadunya? Karena ini masuk wilayah yurisdiksi hukum di Indonesia. Itu loh Pak. Kalau di Pati Utara, aku rasa tidak ada istilahnya janda musiman atau duda musiman Pak. Tapi kalau di Pati Selatan dan Bojonegoro serta Purwodadi, ini banyak janda musiman, duda musiman. Itu loh. Ini hanya anekdot aja itu loh. Makanya kalau kita sepaneng ngurusi jaringan ini bingung tuh Pak Dit ya. Nah, itu loh Pak. Tapi artinya begitu. Jadi kadang-kadang kayak penguasa itu terlalu campur tangan menghambat, itu adalah menggunakan kepentingan dia, yaitu sudah berbicara tentang politik dan hukum. Gitu loh. Undang-undang bisa sempurna manakala politik dan hukum itu bisa jalan seiring. Maka kebetulan disertasi saya adalah rekonstruksi peraturan daerah yang berbasis nilai keadilan, interaksi politik dan hukum. Maka Pak Adib sudah bicara, wah ini sudah masuk wilayah politik hukum kalau begini. Wah itu, kalau ini jadi anggota DPRD misalnya, wah ini undang peraturan daerah pasti aduhai, wah ini jelas aja tidak pandang bulu. Tapi ya itu tadi, kalau nanti perda itu jadi bagi apa yang namanya berlaku bagi seluruh wilayah kabupaten atau kota. Saya di sini saya hanya sekedar memberikan informasi. Apa sih tujuan peraturan daerah itu dibuat? Tidak lain dan tidak lebih adalah untuk kemakmuran dan kesejahteraan rakyat di mana peraturan daerah itu dibuat. Gitu. Makanya di sini saya menegaskan jadi itu adalah rekonstruksi partisipasi masyarakat dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yang berbasis nilai keadilan, interaksi politik dan hukum. Apabila peraturan daerah seperti yang disampaikan Pak Adib nanti ada apa yang namanya kabel udara, sepanjang bertentangan dengan kepentingan masyarakat Kabupaten Pati, serahkan ke saya, tak uji materinya. Gitu. Mungkin kalau yang lain tidak bisa uji materi karena Mas Gulu adalah basicnya dari hukum pidana, Mas Agus dari administrasi negara. Satu-satunya cara yang mempunyai kewenangan untuk menguji adalah doktor dari hukum tata negara. Jangan khawatir Pak Di, kalau ada perda yang tidak aspiratif dan tidak untuk kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Kabupaten Pati, orang yang paling saya cincang pertama kali adalah Pak Di. Itu bagi yang terasa itu. Kalau mungkin ada penambahan dari Pak Direktur. Dengan tapi kan pemerintah pusat itu kan mengajukan tolak terus kemudian realisasi. Ya kenyataannya sampai ini 20% saja belum realisasi. Pak Asif, itu mohon maaf, itu bahasanya terlalu lebar. Mungkin kita nanti ada. Jadi ketika kita membahas masalah ini, itu nanti kan sinkronisasinya kan dengan pajak. Pajak. Nah, maka tidak lebih baik pemerintah itu lebih baik ketika pajak itu kebetulan tadi bisa mendongkrak PAD dan memperdayakan masyarakat. Kenapa ini tidak harus digenjot saja dulu, sementara perusahaan plat merah itu selalu mengganti. Gini Pak Adib, terima kasih. Ini saya informasikan sekali lagi kalau mengenai tol langit. Pemerintah sedang gencar-gencarnya membangun tower di seluruh wilayah Republik Indonesia. Yaitu untuk apa? Agar jaringan internet ini bisa tersalurkan di daerah-daerah secara maksimal. Sekarang mesti bapak-bapak dan ibu-ibu itu terkendala tentang kadang-kadang kan hidup mati itu. Kadang-kadang saya sendiri kadang-kadang itu juga internet karena tak pakai untuk daftar perkara kemudian terhambat tidak bisa. Nah, inilah yang memang kadang-kadang ini terhambat oleh yang namanya politik tadi. Jadi ini kadang-kadang digencarkan oleh pemerintah. Kalau tujuannya pemerintah bagus, tapi bagaimana pelaksanaannya kalau tidak diimbangi pelaksanaan di daerah, terutama dari rekan-rekan sekalian. Kalau ada keluhan, jangan sungkan-sungkan kirim surat ke Kemenkominfo, baik langsung maupun melalui PT JSN.
Ini loh kendalanya. Saya sudah membayar pajak, tapi apa yang dapat kita terima, kan itu lagi. Makanya kalau mengenai hak dan kewajiban pemerintah pusat maupun pemerintah daerah menyediakan sarana agar internet ini bisa diakses dengan maksimal. Tapi sementara ini kan jenengan ini kan dibebani membayar pajak 10%, akan tetapi jaringan yang diterima oleh pelanggan tidak maksimal. Kurasa semuanya akan menyampaikan keluhan demikian. Itu bagaimana caranya? Caranya dari kita melalui PT JSN kirim surat ke Kemenkominfo bahwa jaringan yang diterima di seluruh wilayah Republik Indonesia itu kurang maksimal. Di mana kendalanya? Ada di tower-tower, Pak. Itu. Ini kalau bicara tentang tol langit itu. Makanya kita sudah membayar pajak kepada negara melalui Kemenkominfo, namun hasilnya hak kita itu terhambat oleh oknum-oknum tertentu. Ini saya informasikan sekalian bahwa karena yang namanya kita dalam menggunakan satelit, gitu, maka harus ada yang namanya tower. Itu tower, kalau tower raksasa itu yang boleh menyediakan adalah dari Kemenkominfo. Kita tidak boleh sendiri. Kita tidak boleh mencuri dari apa yang namanya internet kemudian disebarluaskan. Harus ada aturan-aturan tertentu. Itu yang dimaksud itu, Pak. Itu. Ada yang perlu di